Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulujeng Thaibatul Anisa dari Prodi Pendidikan IPA NIM 006 dan rekan saya. Saya Farhan Nuruddin dari Prodi PTI NIM 001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami terkait dengan akhlak sosial dan pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, serta pengangguran. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu akhlak sosial, dan yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, serta pengangguran. Akhlak sosial. Apa sih akhlak sosial itu? Akhlak sendiri memiliki arti yaitu hal atau kondisi jiwa yang bentuknya batiniah. Apabila jiwa kita baik, maka otomatis akhlak kita pun juga akan baik. Akhlak merupakan karakter yang proses pembentukannya dengan mendengar, melihat, menirukan ini berupa suara, gerak, dan akan diulang secara teratur. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak individu dan akhlak sosial. Akhlak sosial dalam pandangan Islam merupakan suatu perilaku atau suatu perangai yang baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akhlak kepada manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Dan tentu sudah banyak kita temui berbagai contoh akhlak menurut pandangan Islam: menolong, berlaku adil, menghormati, saling menjaga persaudaraan, dan berbagai contoh lainnya. Terdapat juga prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya pertama, adanya perintah Allah dan Rasul-Nya tentang keadilan, kesamaan hak dan kewajiban, perlindungan hukum dan jaminan keselamatan yang tertuang dalam wahyu-wahyu Allah dan hadis Rasul-Nya. Yang kedua, ada praktek-praktek Nabi Muhammad baik saat di Mekah maupun di Madinah senantiasa mengarah kepada terciptanya keadilan, kesetaraan, persamaan, jaminan sosial, perlindungan hak-hak pribadi, dan keamanan individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, serta pengangguran. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, serta kesehatan. Dan tidaklah mungkin Allah menciptakan berbagai makhluk lalu membiarkannya begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Terjadinya kemiskinan ini juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi yang mengalaminya, seperti menjadikan orang tersebut bertindak kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, serta berbagai contoh lainnya. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran dan kemiskinan akan menjadikan manusia pada kekufuran. Dan sudah seharusnya pemerintah atau masyarakat bisa memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan, seperti penyediaan lapangan kerja, penyediaan layanan pendidikan,
karena sebab pendidikan ini juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif, serta produktif. Kemudian yang kedua ada kebodohan. Kebodohan ini dapat menyebabkan umat Islam terombang-ambing dan mudah dibohongi, karena tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kebodohan termasuk sebab kesesatan yang paling besar, tidak sebatas hanya sesat diri, namun menyesatkan orang lain. Solusi untuk mengatasi terjadinya kebodohan ini dapat dengan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dengan biaya murah, bahkan gratis, yang juga merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja, termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadi. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Dan menurut Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu ada pengangguran jabariyah atau terpaksa. Pengangguran jabariyah ini yaitu suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya itu terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya. Atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan, tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu ada pengangguran qiyariyah. Pengangguran qiyariyah ini yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja. Namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan, hingga menjadi beban buat orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah atau yang biasa disebut dengan sampah masyarakat. Dari diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Islam bukanlah agama ritual, melainkan sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi yang sahih, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk ketiga problematika tadi, yaitu problem pengangguran, kebodohan, serta kemiskinan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.